سميع ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وذريته خصوصا إلى رشيد الوالد الحبيب عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب المطهر بن عبد الله بن أحمد الكعب والحبيب محمد بن أحمد الحداد والقادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيد عباس بن علي بن عباس المالكي سيد علي بن عباس المالكي وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رشيد الشيخ محمد صبر المدني ثم إلى رشيد الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رشيد الشيخ محمد شرني عبد البنجري ثم إلى رشيد الشيخ محمد زين عبد الغني البنجري وأصولهم وفروعهم ثم إلى رشيد الشيخ أحمد زين وأصولهم وفروعهم وثم إلى حضرة الشيخ حاج محمد شافعي هذا من أصولهم وفروعهم ثم إلى من وقف هذا المصلى ومن أمر هذا المصلى ومن درس بهذا المصلى وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي ثم إلى الشيخ العلامة محمد بن عمر النووي البندلي وأصولهم وفروعهم أن الله لكشفهم بالرحمة والمغفرة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita membaca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtiqa'a mardatillahi wa ridwanihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam hari ini kita duduk bersimpuh di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berzikir, bersalawat dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan pembelajaran daripada ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in serta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Tiada lain yang kita harapkan melainkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Insyaallah malam Rabu insyaallah kita akan masuk daripada malam nisfu Sya'ban. Namun sebelum masuk malam nisfu Sya'ban perlu diketahui guru-guru kita, para ulama menganjurkan kepada kita, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam mustajabah. Salah satu malam
yang mana malam tersebut istimewa, doa-doanya digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsul layalin la turaddu fihinna ad-da'wat. 5 malam yang mana malam tersebut menjadi malam yang doa siapa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak doanya. Malam Lailatul Jum'ah, malam awal min Rajab, yaitu malam pertama dalam bulan Rajab, wa Lailatul Aidain, 2 malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan yang terakhir Lailatul min nisfi Sya'ban, malam daripada setengah bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Apa yang dianjurkan oleh para guru kita dan para ulama? Beliau semua menganjurkan kepada kita sebelum masuk malam nisfu Sya'ban untuk seyogyanya kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalau kita masuk malam nisfu Sya'ban, kita belum bertobat, kita masih banyak dosa, masih ngerjain maksiat, maka doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya. Kalau kita bertobat di malam nisfu Sya'ban, maka doa-doa kita yang lain tidak akan dikabulkan, artinya tidak akan dikabulkan. Yang diterima pasti tobatnya dulu, baru hajat-hajat yang lain. Tapi kalau kita sudah bertobat sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, maka di situ di malam nisfu Sya'ban kita akan minta hajat semua. Panjang umur, dalam sehat afiat, ya, dikuatin iman Islam, dimatikan husnul khatimah. Itu yang kita minta nanti di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau kita belum bertobat, minta ampun sama Allah, ya, susah untuk digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, jadikan malam tersebut, ya, malam kita meminta hajat apapun kita minta. Selain 3 itu silahkan minta yang lain. Namun sebelumnya supaya doa kita dimudahkan, ya, digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan kita punya diri kita sebelum masuk malam nisfu Sya'ban. Ya. Nah, jadi itu anjurannya daripada guru-guru kita, ulama kita, yang mana sebelum masuk nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, mereka sudah rapi. Sudah rapi. Ya. Sebagaimana nanti kita masuk bulan Ramadan, ya, kita tinggal ibadah. Udah rapi. Jadi begitu. Masyaallah, rahimakumullah, ya. Jadi diingatkan kembali mulai malam ini, ayo mari sama-sama, ya. Yang bangun tahajudnya minta ampun, ya. Yang dibangun subuhnya minta ampun. Setiap saat kita minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjut daripada pelajaran kita dalam kitab Tanqihul Qaul, pelajaran tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pelajaran kita kemarin sampai pada al-babul ashiru fi fadilatil jum'ah. Bab yang ke-10 di dalam keutamaan hari Jumat. Ya, hari Jumat keutamaannya ada di bab yang ke-10. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Ibnu Abbas, anaknya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu lailatal jum'ati li ahli al-islami ajma'ina. Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi setiap orang Islam di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat. Tadi udah disebutin, ada 5 malam yang enggak ditolak doanya. Salah satunya Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Sekarang kita dengar lagi, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh orang Islam, ya, di setiap hari Jumat. Bukan orang yang semuanya diampuni, bukan, tapi siapa yang minta ampun pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kalau ada orang maksiat, nanti Allah kasih hidayah. Ya. Allah kasih hidayah, Allah balikin keadaannya dan dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kelamaan maksiatnya, nanti Allah berhentiin tuh, kasih hidayah, berhenti, berbalik lagi, jadi ahli ibadah. Dari ahli maksiat jadi ahli ibadah. Ya. Yang penting di malam Jumat Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang Islam. Ketika kita tahu begini, setiap malam Jumat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah hari Jumat, ya. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Salman radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku, atadri lima summiya yaumul jum'ati, apakah engkau tahu kenapa hari Jumat itu dinamakan dengan Jumat? Ya. Qultu la. Lalu aku menjawab, kata sahabat Salman, aku tidak tahu ya Rasulullah. Qala li anna fihi jumi'a abuka Adam. Dinamakan hari ini hari Jumat sebab di hari ini, yaitu hari Jumat, dikumpulkannya bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Allah Adam. Qala ba'duhum, ya. Berkata para ulama, di sini banyak pendapat, ya. Maksudnya apa? Dikumpulkan Nabi Allah Adam ini. Qala ba'duhum huwa ijtima'u qalibi Adam wa ruhihi ba'da an kana mulqa arba'ina sanatan. Jadi Nabi Allah Adam itu ketika diciptakan, badan dan ruhnya itu dipisah. Badan dan ruhnya dipisah. Selama berapa? Berapa lama? Selama arba'ina sanah, 40 tahun. Ketika setelah dipisah 40 tahun setelah diciptakan ruh dan jasadnya, di hari Jumat disatukan, dimasukkan rohnya. Dan itu terjadi di hari Jumat. Wa qala akharuna, berkata lagi ulama yang lain, lijtima'i Adam wa Hawa ba'dal furqatit tawilah. Nabi Allah Adam dan Siti Hawa ketika diturunkan ke bumi, ke dunia dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali setelah perpisahan yang lama dan panjang, itu di hari Jumat. Ya. Pertemuannya di padang Arafah, Jabal Rahmah. Wakila, ada lagi pendapat, innama summiya bidzalika lijtima'i ahlil biladi warasatiki fihi. Kenapa dinamakan hari Jumat? Karena di hari Jumat itu tempatnya atau waktunya berkumpul orang-orang kota. Satu kampung, satu kota, hari Jumat itu berkumpul. Ya, seperti kita nih, kalau hari Jumat sholat Jumat, satu kampung semua pergi ke masjid yang lakinya. Ya. Semua satu kota pada ke masjid. Nah, berkumpul umat muslim. Maka dinamakan hari Jumat. Wa qila li annahu taqumu fihi al-qiyamatu wa huwa yaumul jam'i. Dan yang terakhir, pendapat daripada ulama mengatakan li annahu, karena hari Jumat itu nanti akan terjadi hari kiamat. Wa huwa yaumul jam'i, yang mana hari tersebut adalah hari dikumpulkannya manusia. Ya, jadi dimaksud hari Jumat hari kiamat, yang akan terjadi kiamat, dan itu akan dikumpulkan seluruh manusia. Nah, itu namanya hari Jumat. Yang dimaksud, ya, oleh sebagian para ulama. Qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semua kepada hari perkumpulan. Ya. Jadi hari Jumat sebenarnya, kalau menurut daripada ayat ini, ya, hari Jumat itu nanti hari kebangkitan dikumpulin, itu hari Jumat. Gitu.
Dan kita menamakan ini Jumat, ya, artinya mengingatkan kepada kita semua bahwasanya nanti kita bakal dikumpulin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap hari Jumat kita adakan salat Jumat, itu gambaran daripada perkumpulan nanti manusia di yaumil qiyamah. Ya, kalau masjidnya besar, perkumpulannya banyak, penuh. Bayangin coba kalau kita salat ya Jumat seperti Masjid Istiqlal, Masjid Atin, itu penuh semua. Ya seperti itulah nanti perkumpulan kita di yaumil qiyamah. Dzakara dzalika Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah mengatakan hal tersebut yang tadi, ya, telah menjelaskan hal tersebut, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Nah, selesai tadi fadilah Jumat. Sekarang bab yang ke-11 di dalam keutamaan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa masjid? Ya, apa itu masjid? Wa hiya buyutullah taala li'annaha mahallu ibadatillah taala. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ada di rumah? Bukan. Bukan itu maksudnya. Ya, itu rumah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah setiap orang kaya gitu miliki 5 rumah dan dia ada di situ semuanya? Enggak, pasti ada di salah satunya. Enggak mungkin di 5-5-nya dia ada di situ. Ya. Begitu juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini banyak masjid, apakah semuanya di situ? Enggak. Ya, tapi semua masjid yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Buyutullah taala li'annaha mahallu ibadatillah. Kenapa dinamakan masjid? Kenapa dinamakan rumah Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tempat khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya. Ya. Jadi yang dinamakan masjid yang dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ibadah di rumah, maka rumah kita bisa menjadi masjid. Ya. Sejelek apapun kalau jadi ibadah, jadi masjid rumah kita. Ya. Tapi sebagus apapun masjid, tahu nggak ada yang ibadah, jadi apa? Ya. Jadi kuburan. Ya, naudzubillah. Ah, jadi itu tadi masjid. Ya. Al-babu tsani asyara fi fadilatil amaim. Bab yang ke-12 di dalam keutamaan amaim. Amaim itu imamah. Nah, yang biasa kita lihat ya, para habib, keturunan Nabi SAW atau ulama, ya, tadi Ustaz Fatur, amaim, imamah yang dililitkan di kepala. Itu ada keutamaannya. Ya, ada keutamaannya. Kalau orang sini bilang udeng-udeng, ya, udeng-udeng. Ya, bukan nasi tumpang, bukan. Amaim qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa yukrahu kullu ma khalaqa zayyal arabi. Ya, dimakruhkan, artinya itu dimakruhkan itu jelek gitu. Ya. Atau dibenci apa? Setiap perkara, sesuatu yang ya menyalahi zayyal arabi, pakaian orang Arab. Maksudnya apa? Pakaian orang Arab ya yang kita tiru ya. Kalau kita nggak ngikutin pakaian orang Arab, itu makruh. Bukan semua pakaian yang kita pakai, bukan. Ya, seperti peci, apalagi sorban rida, imamah. Orang Arab itu ya pakaiannya gamis. Yang kita ambil bukan Arabnya, karena Nabi Muhammad SAW tinggal lahir di Arab, maka yang kita ambil pakaian Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengambil pakaian orang Arab juga, artinya mengambil adatnya. Bukan kita harus meninggalkan adat kita di sini, bukan. Ya, bukan harus kita nggak usah pakai batik, pakai peci hitam, bukan. Ya, tapi ambil pakaian-pakaian ya yang Nabi SAW
anjurkan kepada kita. Nabi menganjurkan kepada kita pakaian-pakaian beliau itu pakaian dari Arab. Pakaian yang disenangi oleh Nabi SAW gamis warna putih, ya, gamis warna putih, sorban warna putih, peci warna putih, imamah. Nabi pakai imamah. Nah, jadi itu, ya. Yukrahu kullu ma khalafa zayyal arabi, ya. Wa syabahu zayyal a'ajimi. Dan juga, ya, menyamai daripada pakaian orang ajam, orang selain Arab, itu dibenci, ya. Kita ninggalin pakaian Arab, terus kita berpenampilan orang ajam itu selain Arab, orang Asia, orang Afrika, orang Eropa, selain Arab, ya. Mau model baju buntung, pakaian yang macam-macam, yang bahannya kurang, itu makruh, ya. Jadi begitu. Ninggalin pakaian Arab makruh, justru kita menyerupai selain orang Arab juga makruh, ya. Al-babu tsalitsu, bab yang ke-13. Al-babu tsalitsu asyara fi fadilati shaumi, di dalam keutamaan berpuasa. Nih bentar lagi kita masuk puasa, ya. Wa anil Hasani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Al-Hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu benteng kita. Ini kita kalau kagak ada bentengnya, ya, habis kita sama setan iblis digoda. Ya. Udah tepi jurang neraka udah kita. Tapi karena kita ada benteng, apa benteng kita? Ada iman, ya, ada sholat, ya, ada syahadat kita, itu benteng. Nah ini asyamu jannatun minan nar. Puasa juga sama, benteng kita dari api neraka. Malam yahrikhu, selama kita enggak menghancurkan benteng kita, maka kita akan selamat dari api neraka, ya. Artinya ketika kita menjalankan puasa, kita lagi ngebangun benteng, ya, benteng keimanan kita, ya, dibentengin. Ketika kita merusak puasa kita, maka satu persatu benteng kita akan hancurkan. Kalau kita merusak puasa kita, ya. Qila wa ma yahriquhu, ya. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah bisa rusak benteng tersebut, perisai tersebut? Qala bikidbatin aw bigibatin, dengan berdusta dan juga ghibah, ngomongin orang. Ustaz, kok puasa saya batal? Padahal saya nggak makan, nggak minum, ya. Tapi batal atau rusak dengan berdusta dan ghibah, ya. Padahal 5 menit lagi mau buka, yang ditonton gosip, sambil nunggu buka puasanya ngomongin orang, ya. Jangan, ya. Jadi rusak kita punya benteng, kita punya puasa jadi batal. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, al-babur rabi'u asyar, bab yang ke-14, fi fadilatil faraid. Bab yang ke-14 di dalam keutamaan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah wajib, minas salati wa ghairiha. Ibadah wajibnya apa aja? Dari salat dan selainnya. Qala Abdullah as-Sahabi Ibnu Ghassan, telah berkata Abdullah as-Sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki dengan Ibnu Ghassan, fi jawabi su'ali Munaina bin Abdul Masih Ar-Rahibi, di dalam menjawab pertanyaan Munaina, ya. Jadi ada orang yang bernama Munaina bertanya kepada sahabat Abdullah as-Sahabi, Munaina bin Abdul Masih Ar-Rahibi. Qala Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih.
Sholat itu silaturahim, menyambung kasih sayang. Ya, artinya menyambung hubungan. Sholat silatun bainal abdi wa rabbih. Sholat itu sambungan antara hamba dengan Tuhannya. Nih kita sholat nih di mushola Baqiyatus Shalihah. Ini ada silahnya nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sambungannya, ada talinya. Ya. Tapi kalau kamu sholat cuma tidur doang nggak nyambung. Kalau kamu sholat cuma numpang kamar mandi nggak nyambung. Tapi kalau kamu sholat wudu, sholat itu talinya akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ijabatud du'a. Ya, di dalam sholat itu ada ijabah. Ya. Ada kesempatan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lewat sholat. Ya. Wa qabulil a'mali, dan lewat sholat juga ada amal kita bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat kita bagus, seluruh amal kita bakal diterima. Tapi kalau sholat kita rusak, amal kita yang lainnya ya bakalan tertolak. Maka di dalam sholat ada yang namanya qabulil amal, ya, sebab diterimanya amal-amal kita yang lain. Ya, jadi baik doang itu nggak cukup, harus sholat. Ya, puasa nggak cukup, harus sholat. Sedekah aja nggak cukup, harus sholat. Kalau sholatnya bagus, lancar, maka semua ibadah kita insya Allah akan diterima. Sebab apa? Sebab sholat. Wa barakatin fil rizki, ada sebab keberkahan di dalam rezeki kita lewat sholat. Ya, maka jangan disepelein. Sholat biar kata 2 rakaat gitu. Ya, sholat duha 2 rakaat jangan disepelein. Sholat witir 1 rakaat jangan disepelein. Ya, sholat subuh 2 rakaat udah wajib itu. Ya, jangan dilewatin, jangan tinggalin. Kenapa? Ada keberkahan di dalam rezeki kita. Sebab keberkahannya ada di sholat kita. Warahatin fil abdan, kalau orang sholat, ya, badannya sehat. Badannya sehat. Ya. Kalau orang sakit, ya aduh encok, apalagi rematik, apalagi ya. Badan-badan pekel-pekel. Tanya coba, sholatnya udah benar belum? Ya, sholatnya ada yang bolong-bolong kan? Kenapa? Karena orang yang rutin istiqomah sholat, ya, artinya 5 waktu dijaga, ditambah lagi sunnah-sunnah, dia punya badan itu sehat. Ya. Banyak orang-orang tua kita dulu tuh dari rumah ke mushola, ke masjid jalan kaki, padahal jauh kalau di kampung tuh. Kenapa? Karena mereka punya badan sehat, sebab sholatnya. Jadi begitu. Warahatin fil abdan, ya. Wa satrin bainahu wa bainan nar. Sholat menjadi sebab penghalang antara diri kita dengan api neraka. Wa tsaklin fil mizan. Sholat nanti akan menjadi sebab timbangan kita di yaumil hisab, di yaumil mizan itu akan menjadi berat. Tuh, ya, sebab sholat. Wa jawazin 'ala sirat, dan nanti sholat kita menunjukkan, ya, artinya menjadi penyebab kita selamat menyeberangi jembatan sirat. Kalau nanti kita lihat di jembatan sirat, Siratul Mustaqim, ya, itu ada yang terleha-leha, ya, ada yang terlunta-lunta. Itu berarti sebab dia sholat di dunianya ada yang kurang, ada yang bolong-bolong. Tapi kalau dia rapi sholatnya, ya, dia bisa menjadi penyebab lancarnya dia menyeberangi Siratal Mustaqim. Ya kan kita sering kalau sholat, ihdinas siratal mustaqim, minta itu terus, ya Allah beri saya hidayah, beri saya keselamatan.
beri saya petunjuk kepada jalan yang mustaqim, lurus. Ya, nanti as-sirat, jembatan sirat juga lurus, begitu. Kalau di dunia siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat yang namanya sirat yaitu jembatannya menuju surga. Di ujung udah ada surga tuh. Gitu. Dan yang terakhir, wa miftahil jannah, salat adalah kunci surga. Kunci kita menuju surga. Ya, kalau kita tadi udah dapat apa itu namanya? Ijabatut doa. Sebab salat doa kita diijabah itu di dunia. Wa qabulil a'mal, ya. Sebab salat amal kita nanti diterima nanti di yaumil qiyamah. Amalnya di dunia diterimanya di yaumil qiyamah. Wa barakah fil rizqi, ya. Sebab salat rezeki kita berkah, rezeki di dunia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahatin fil abdan, dapat kesehatan kita punya badan di dunia. Wasatrin bainahu bainan nar, penghalang kita nanti antara kita dan api neraka nanti di akhirat. Wasakalin fil mizan, pemberat kita kebaikan kita nanti di yaumil mizan. Wajawazin ala sirat, penyebab kita bisa lewat sirat. Dan yang terakhir, wa miftahil jannah, itu kuncian kita nanti masuk surga. Begitu, masyaallah hadirin rahimakumullah, fadilah salat. Tsumma qala Abdullah, lalu melanjut lagi nih sahabat Abdullah as-sahabi, was-salatu jami'atun li jami'it ta'ati wa min jumlatiha al-jihad. Salat itu ya menggabungkan seluruh ibadah kita. Artinya gambaran seluruh ibadah ada di dalam salat. Ya. Fa min jumlatiha al-jihad, dan yang paling terbesar ya kumpulan ibadah yang ada di dalam salat kita apa? Al-jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musalli yujahidu adawaini nafsahu wa syaitan. Ya. Dan jihad yang paling besar itu ada di dalam salat karena dia melawan dua musuh. Kalau jihad perang, angkat pedang, ya, lawan musuh kafir, itu bisa dihitung paling 1.000, 2.000. Tapi kalau kita lawan nafsu dan syaitan, nggak bisa kita ngangkat pedang doang. Setan itu nggak kelihatan. Setan nggak kelihatan. Satu, setan nggak kelihatan. Gimana ngelawannya? Dua, setan udah punya senjata di dalam diri kita. Apaan? Nafsu. Nafsu itu senjatanya setan yang ada di dalam diri setiap manusia. Ya, maka kita lawan dulu tuh nafsunya, baru bisa kalah setannya, iblisnya. Ya, jadi begitu. Nah, jadi di dalam sholat, ya, seseorang itu berjihad melawan dua musuh, yaitu nafsu dan syaitan. Fafis salati as-shaum, di dalam salat ada ibadah puasa. Bayangin masyaallah hadirin rahimakumullah, bagaimana puasanya? Ya, lagi salat, ya, ada puasa di dalamnya. Fa innal musalli la ya'kulu wa la yashrabu. Orang salat itu enggak makan, enggak minum. Ini sekarang boleh nih kita minum. Lagi salat boleh ya? Enggak boleh. Kita tawarin 5 gelas juga nggak bakalan diambil satupun, nggak bakalan diminum. Kenapa? Nggak boleh. Makan, minum itu kan menyerupai orang puasa. Berarti di dalam sholat ada ibadah seperti puasa. Wazadat al-siyam bimunajati rabbih fafis wafis salat, ya. Dan juga di dalam puasa wazadat al-siyam, dan di dalam sholat, ya, itu lebih daripada ibadah puasa. Bimunajati rabbih, kalau orang puasa itu cuma nahan lapar, haus, hawa nafsunya ditahan. Tapi kalau di dalam sholat, nafsunya ditahan, makan minum ditahan, sesuatu yang membatalkan puasa. Dan ditambah lagi apa?
di dalam sholat dia dibarengi dengan munajat, berdoa kepada Allah SWT. Ya, seperti dalam doa iftitah, ya, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, munajat semua. Ya. Kalau puasa belum tentu kita sambil berdoa. Kadang habis sahur tidur, bangun zuhur, sholat tidur lagi. Munajatnya kapan? Wallah a'lam. Tapi kalau dalam sholat, ya, ibaratkan kita lagi puasa sambil munajat. Lalu wa fi salati al-hajju, di dalam sholat ada ibadah haji. Wa huwa apa? Al-qasdu ila baitillah. Apa yang dimaksud dengan ada haji di dalam sholat? Karena ketika kita sholat, tujuan kita kemana? Kiblah. Kiblah itu ada di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di kota Makkahul Mukarramah. Jadi yang kesana tuh mana? Hati kita nih. Ya, hati kita yang haji itu sono. Badan kita di Indonesia, tapi pikiran kita, hati kita mikirin kiblah. Ya, berarti kalau kita geser, kita sadar tuh, kita nggak nyampe miring daripada kiblat, balikin lagi badan. Gitu. Artinya fokus. Ya, beda kalau orang sholatnya tidur, biar kata berbalik ya, lanjut aja udah. Ya, jadi begitu. Jadi di dalam sholat ada ibadah haji, ya, yaitu al-qasdu ila baitillah, tujuan kita, pikiran kita, hati kita kepada Baitillah, yaitu Ka'bah. Wal musalli qasada rabbal bait, ya. Dan orang yang sholat bukan hanya menghadap kiblatnya saja, artinya bukan bertujuan kepada kiblatnya saja, tapi kepada Tuhan yang punya kiblat. Tuhan yang punya kiblat. Kalau kita ibadah haji, ibadah umrah ke kota Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, kita mengunjungi Ka'bahnya. Belum tentu kita ada hati kita nih karena Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Orang yang pergi ke kota Makkah Al-Mukarramah itu macam-macam. Ada yang berangkat pengen belanjanya doang. Ada yang pengen wisata doang, ada yang pengen enak-enaknya aja. Enggak semuanya ibadah. Macam-macam, ya. Tapi ketika di dalam sholat, hati pikiran kita menuju kepada kiblah Baitillah dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khusyuk, ya, namanya khusyuk. Wa zadat 'alal haji bi qurbihi min malakuti rabbih. Ya, ditambah lagi apa? Orang yang sholat itu bi qurbihi min malakuti rabbih, bisa dekat sama Allah Subhanahu wa taala lebih daripada para malaikatnya. Lebih daripada para malaikatnya, ya. Kalau malaikat emang udah Allah Subhanahu wa taala ciptain dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dikerjain cuma ketakwaan, kebaikan, ibadah kepada Allah. Tapi kita yang orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptain, ya. Imannya naik turun, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang maksiat, kadang ibadah. Ya. Tapi ketika iman kita naik bertambah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatan kita lebih daripada para malaikat. Ya, jadi begitu. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam jami'ul muftaradati. Ini sebabnya, ya, kenapa tadi di dalam sholat ada puasa, ya, ada haji, ya, dan juga yang lainnya. Jami'ul muftaradati iftaradaha Allah Ta'ala fil ardi. Sebab semua ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diwajibkannya di bumi. Nabi Muhammad SAW ada di bumi, artinya, ya, diperintahkan puasa, nabinya ada di bumi. Diperintahkan haji, nabinya ada di bumi. Illa salata, kecuali salat, fa innallaha iftaradaha fis samai, kecuali salat, sesungguhnya Allah mewajibkan salat itu di langit. Wa ana baina yadayhi, dan aku ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya,
ya, salat menjadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya orang yang ngerjain salat, menjaga salat akan mendapatkan kedekatan kepada Allah lebih daripada para malaikat. Sebab Nabi Muhammad ketika mendapatkan kewajiban salat itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira akal pikiran kita masuk gak? Ya, nyambung. Oh begitu. Banyak kaitannya, ya, rahasia hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan sesuatu ibadah enggak asal-asalan. Allah pengen kita sholat, dah sholat kerjain, enggak gitu. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Kalau kita tahu tujuannya, hikmahnya, itu akan menambah semangat kita. Itu tujuannya, ya. Wa makna raf'il yadaini aidi fi sholati litakbir. Apa arti kita mengangkat tangan ketika takbiratul ihram? Fi sholati li'annal 'abda gharikun fi biharil khotoya wal maksiyah. Sebab kita mengakui kalau kita lagi tenggelam di dalam lautan dosa dan maksiat. Sama kayak orang ditodong, angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan? Kita dalam bahaya. Kita nggak bisa melawan. Kita nggak berdaya. Makanya angkat tangan. Lagi sholat, angkat tangan. Allahu Akbar. Kita lagi nggak berdaya. Kita butuh pertolongan Allah SWT. Kenapa? Karena kita berada di lautan maksiat, dosa. Sebelum kita ngelakuin sholat, ngapain tadi? Tuh. Berapa banyak dosa, maksiat yang kita lakuin. Habis itu kita sholat ngakuin, ya Allah, saya angkat tangan. Ngadepin dosa sendiri aja nggak bisa, apalagi ngurusin dosa orang lain. Ya kan? Kita lebih demennya ngurusin dosa orang lain daripada dosa kita. Nah, ketika kita ngatain, ya Allah, ingat tuh, dosa saya banyak. Saya ngakuin, angkat tangan. Allahu Akbar. Fayarfa'u yadayhi ka'annahu yaqulu ya Rabba khudh bi yadi fa inni gharikun fi biharil khataaya wal maksiyah haribun minka ilaika. Seakan-akan kita itu lagi angkat tangan ngomong, ya Allah, ambil tangan saya. Tolongin, kalau orang di lautan tuh yang ditongolin tangannya. Ya, angkat tangan. Tolong tarik tangan saya karena saya lagi tenggelam di dalam lautan dosa dan maksiat. Sebab apa? Sebab aku ini kabur darimu, ya Allah. Aku ini jauh darimu. Aku menjauh, sebab aku menjauh, aku minta tolong, ya Allah. Sekarang aku lari kepadamu, aku meminta pertolongan kepadamu. Ya, tuh kita manusia tuh. Ya, jauh dari Allah, habis itu sadar, ya ingat, balik lagi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ada belum? Selatan. Wa ma'nal qiraah, tadi angkat tangan. Sekarang arti daripada kita baca Al-Fatihah. Apa maknanya? Itabun bainal 'abdi wa rabbih. Itu adalah celaan buat kita. Ya. Nih kita nih kalau kita menghadap raja, misalkan presiden, ya, itu kita nggak boleh yang namanya meninggikan kita punya, ya, apapun itu, pangkat, ya, harus merendah. Artinya kalau bisa mencaci diri kita sendiri. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat, itu merendahkan diri kita, mencaci diri kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu merendah. Ya, kepadamu aku menyembah, kepadamu aku meminta pertolongan. Ya, itu nggak dipikirin tuh. Ya, dia nggak mikirin bosnya yang dia kerja sama dia. Ya, dia nggak mikirin hartanya dia punya banyak, itu enggak. Cuman dia minta sama Allah. Dia menyembah kepada Allah dan meminta pertolongan. Itu kan mencela dirinya. Kalau ibarat kata manusia sama manusia, ya, lah saya punya harta banyak, pangkat banyak, ya, tapi sama Allah SWT nggak bisa begitu. Ya, jadi ketika kita baca Al-Fatihah, ingat, ya, diri kita ini lagi merendahkan diri kita. Itabun. Wa ma'na ruku'i
ka'annal musalli yaqulu ana 'abduka wa qad madattu yadayya ilaika. Nah, habis baca Al-Fatihah ruku tuh. Apa artinya? Seakan-akan kita orang ya yang lagi sholat berkata kepada Allah, ana 'abduka, saya hambamu ya Allah. Wa qad madattu yadayya ilaika, dan sungguh ya aku telah membentangkan tanganku ya kepadamu. Artinya meminta, minta-minta ya. Minta kalau begini nggak sopan, jelek. Tapi menengadahkan tangan kita, makanya kalau lagi doa tuh nah begini, seakan-akan begitu. Ketika lagi ruku ya, maka minta sama Allah itu harus tundukin tuh kita punya badan ya, kita punya badan tundukin. Wa ma'na ar-raf'i min ar-ruku'i ma'a qawli rabbina lakal hamdu talabal 'idki min adz-dzunubi. Ya. Udah ruku, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, bangun. Ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya. Wahai Allah, segala puji bagi Engkau, talabal 'idki min adz-dzunub. Ya, aku telah meminta kebebasan daripada dosa. Itu artinya ya, ketika kita i'tidal itu bagaikan kita telah diberikan ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ngadep raja, presiden ya, minta tuh sambil nunduk, sambil ya merendahkan diri. Kalau udah dikasih baru kita bangun. Minta sama Allah, nunduk dulu. Ya, nanti udah dikasih, diampunin, baru bangun. Sami Allahu liman hamid, sambil memuji. Ya. Terima kasih Raja telah memberikan keinginan hamba. Begitu juga kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah membebaskan aku daripada dosa. Faka'anna Allahu yaqulu aznabta fayaqulu al-'abdu ana 'abduka wa yaqulu Allah qad taqtuka min adz-dzunubi. Gambarannya adalah ya, ketika kita ruku, engkau telah berdosa, maka kita ruku. Ya. Lalu di dalam ruku kita, ya seakan-akan kita merendahkan diri kita, ana abduka, aku ini hambamu ya Allah, aku ini hambamu. Wa yaqulullah qad a'tatuka, ketika kita telah merendah, maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari dosa. Bangun, sami Allahu liman hamidah. Wa ma'na sujud al-ula, udah bangun tuh, turun lagi kita ke bawah, sujud yang pertama. Wa wad'ul jabhati 'alal ardi, kening kita, jidat kita tempelin ke tanah. Ka'annal 'abda yaqulu minha khalaqtani. Ketika kita sujud, ya itu seakan-akan kita ngomong, ya Allah, saya dari tanah ini Engkau ciptakan. Nih, saya dari tanah ini Engkau ciptakan. Wa ma'na raf'i minhu, bangun. Allahu akbar, duduk di antara dua sujud. Ka'annahu yaqulu minha akhrajtani. Seakan-akan ya, kita orang ngomong, bilang, dan dari tanah ini aku dikeluarkan. Pertama diciptakan ya, minha akhrajtani ya. Habis itu kita dikeluarin, artinya dilahirin. Diciptakan dari tanah, habis itu dilahirin. Wa ma'na sajdah as-saniyah, duduk di antara dua sujud lagi tuh. Ka'annal 'abda yaqulu wa fiha tu'iduni. Artinya sujud yang kedua ya, itu bagaikan kita bilang sama Allah, nanti kami balik lagi ke tanah. Nanti kami balik lagi ke tanah. Berarti sujud yang pertama kita ngingetin, ya Allah, saya diciptain dari tanah. Bangun akhirnya, ya Allah, saya dilahirin nih ya. Artinya tercipta, terlahir ke dunia dari tanah. Bangun tuh. Sujud lagi yang kedua, kita bakalan naik kembali lagi ke tanah.
Wa makna raf'i tsaniyah. Tsani ya. Ka'annahu yaqulu wa minha tukhrijuni taratan ukhra. Ya, udah bangun, ya nanti kan ada lagi sujud lagi tuh. Apa maknanya? Maknanya adalah kita kan tadi udah dikembalikan ke tanah, nanti kita akan dibangkitkan kembali di yaumil qiyamah. Tuh begitu tuh makna sujud ya. Minha akhrajani wa minha tukhrijuni taratan ukhra. Nanti kita bakalan dikeluarin ya di satu waktu, di satu saat, yaitu hari kebangkitan. Wa makna salami, dan arti salam, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini kitabi bishimali. Artinya salam, assalamualaikum warahmatullahi, artinya ya Allah, beri kitab amalan ibadah saya nanti di hari kiamat dari sisi kanan, dengan tangan kanan. Jangan kasih atau beri kitab amalan saya dari sisi kiri atau dengan tangan kiri. Itu artinya salam. Makanya salam yang wajib itu dalam sholat itu kanan. Udah, assalamualaikum warahmatullahi. Kirinya sunnah. Ya itu mintanya, ya Allah beri kitab amalan saya dari sisi kanan. Al-babul khamisu asyara fi fadilatis sunan, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini bab yang ke-15 di dalam fadilah ibadah-ibadah sunnah. Alhamdulillah. Nah, jadi dari yang tadi kita baca, yang tadi kita pelajarin ya, jadi lebih mengetahui hakikat atau artinya hikmah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ya, jadi kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Dan kita sebagai hamba ketika diperintahkan untuk ibadah, nggak boleh banyak tanya, nggak boleh banyak kenapa ini saya diwajibkan. Tapi yang kita perbanyak adalah bagaimana caranya. Gitu, ya. Kalau sudah kita tahu caranya, baru cari tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Kita diperintah sholat. Apa hikmahnya kita diperintah puasa? Kalau kita udah tahu hikmahnya, ya pegang. Itu hikmahnya sebagai penyemangat diri kita. Kalau kita kerja sama manusia, yang kita cari gajinya. Kalau gajinya gede, kita jaga itu pekerjaan. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya. Gajinya berapa? Pokoknya ada dah. Ya. Katanya gajinya 50 juta. Ya kan? Masa dia umbar-umbar? Nggak mungkin, pasti dia pegang. Kenapa? Karena dia tahu gajinya. Kalau kita tahu ibadah salat hikmahnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala, penyebabnya banyak dari Allah Subhanahu wa taala, pegang salat kita. Ya. Tapi kasih tahu siapa-siapa, kasih tahu orang-orang gitu. Ya, jangan disimpan sendirian. Jadi gitu. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita malam ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.